Oke teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube saya, Krisna Tauhid. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan sebuah modul. Ini adalah modul timer 4 tombol teman-teman. Ini adalah modul untuk menghidupkan atau mematikan suatu beban dengan waktu tertentu ya guys. Jadi lebih efisien untuk kita ya, mengurangi tenaga kerja gitu ya guys. Jadi ini bisa digunakan untuk mesin tetas atau mesin pompa atau apapun itu yang ingin dinyalakan otomatis dengan jangka waktu tertentu lalu dimatikan secara otomatis lagi. Oke, mungkin bagi kalian yang sudah berminat untuk uji coba atau praktek dan lain-lain yang ingin menggunakan alat tersebut ya, intinya timer lah ya, menghidupkan atau mematikan secara otomatis secara mudah dan enak pokoknya. Nah, ini bisa digunakan sebagai alternatif guys. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Ini bentuknya kayak gini, kecil. Untuk ukurannya ini di sini panjangnya cuma 7 cm dan lebarnya ini sekitar 4 cm 5 cm. Terus ini sudah dibekali dengan relay. Ini bisa untuk beban 220 volt atau beban listrik AC ya guys. Jadi bisa kalian gunakan untuk mematikan dan menyalakan lampu rumah, kipas angin, AC dan lain-lain. Ini yang penting ampernya ini guys. Ini di sini tertera berapa ini ya? Di sini 10 ampere maksimal beban 10 ampere. Jadi kalau misalnya lampu kalian itu ukurannya 8 itu masih bisa gitu guys. Kalau lebih dari 10, contohnya kayak apa ya? Mungkin kulkas gitu ya, kulkas kan lebih berat lagi gitu ya, itu kalian bisa menggunakan relay tambahan gitu guys. Oke, jadi saya jelaskan dulu untuk jalur-jalurnya. Sambil saya jelaskan, alangkah baiknya kalian semua subscribe dulu channel YouTube saya supaya channel YouTube saya lebih berkembang dan lebih semangat untuk membuat kontennya teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya supaya durasi nggak bertele-tele, karena nanti saya jelaskan juga untuk pemrogramannya, caranya gimana dan fungsi tombol-tombolnya untuk apa. Simak videonya sampai akhir. Dan untuk rangkumannya ini sudah saya rangkumkan di sebelah sini ya, buku sebelah sini. Ini nanti akan saya lihatkan entah di awal video, tengah video atau akhir video, biar kalian nonton sampai akhir guys, nggak di skip-skip gitu ya. Jadi biar nggak kebanyakan pertanyaan di kolom komentar guys. Jadi kalian nonton dulu baru tanya. Kalau misalnya saya ketahuan nanti kalau kalian tanya tapi belum nonton, itu nggak akan saya respon gitu ya guys. Guys, jadi saya terbuka untuk pertanyaan apapun, monggo ya. Yang penting dicermati dulu untuk videonya, nanti bisa kalian tanya di kolom komentar. Untuk jasa pemrograman ini bisa juga ya, nanti hubungin saja di nomor saya, nanti saya bantu dengan setting-settingannya lewat online. Jadi untuk biaya jasanya bisa saya kalkulasikan itu teman-teman. Oke, jadi di sini untuk sebelah kiri ini ada 4 pin colokan guys. Jadi fungsinya untuk apa? Di belakang ini sudah tertera untuk tulisannya ya. Ini di sini ada tertera tulisannya. Yang paling atas ini sudah saya guys, kasih 3M ya, jadi nggak kelihatan. Yang paling atas ini adalah plus masuk guys, plus masuk VCC ya. VCC ini 6 volt sampai 30 volt ini bisa ya. Terus bawahnya ini groundnya ini, jadi ini terpisah ya, 2 atas dan 2 bawah. Terus yang di nomor 3 ini adalah plus trigger, ini bisa main di 6 sampai 24 volt. Nah, bisa kalian catatan ya. Untuk yang bawah ini sebagai masa gitu guys. Untuk masanya ini beda, kalau mau digabung silahkan ya. Ini biasanya modulnya ini ada pin 2 di sebelah sini bawah ini. Ini bisa kalian jumper aja, tapi ini enggak dikasih untuk soketnya, jadi ini sudah saya jumper ya. Kabel hitam ini adalah masa, ini saya jumper ke nomor 2.
jadi masanya saya gabungkan aja sama. Dan untuk masa inputnya untuk men-setting ini saya pakai 12 volt dari aki ini ya, kabel merah. Terus untuk triggernya nanti saya pakai pinset kayak gini guys, gitu ya, untuk uji coba. Untuk menyalakannya ini dua pin di atas ini sebenarnya bisa diganti dengan ini guys, ini kabel USB ini bisa ya, cuma nanti kalau kesenggol dikit dia mati lagi, susah untuk programnya. Jadi enak kayak gini ya, udah paten. Oke lanjut, ini sudah bisa dimengerti, paham semua ya. Terus yang sebelah kanan ini, samping relay ini ada 3 kaki atau 3 pin. Ini tengah ini adalah COM itu adalah masuk inputnya. Terus atas bawah ini adalah NONC atau normally open, normally close. Jadi untuk yang atas ini bekerja ketika relay menyala, yang bawah ini bekerja ketika relay menutup. Ini posisinya relay nutup guys, jadi nggak nyala ya. Kita tes ya, ini saya taruhkan di sebelah sini. Nah ini ya, ini NC, NO nya di atas gitu guys. Sampai sini cukup dimengerti ya. Untuk rangkaiannya nanti saya akan gambarkan tuh teman-teman. Terus ini ada 4 tombol. Ini di sini ada 4 tombol. Ini di sini untuk stop, ini untuk menghentikan pemrograman ya, atau ada on dan off. Itu bisa menghentikan dan mematikan layar ini guys. Jadi 5 menit itu dia nanti mati. Kalau on ini on, nah dia nanti nyala terus untuk layarnya gitu guys. Tahu saya seperti itu ya. Jadi untuk banyak yang membahas di YouTube lainnya, ini untuk tombol ini stop ini untuk on off nya layar ini teman-teman. Ini saya on kan terus saja biar nggak mati. Oke, jadi di sini yang pertama ini ada tombol set stop ya, pertama, kedua ada set, ketiga ini ada tombol plus atau up, yang keempat ini ada tombol min atau down. Untuk set ini untuk kita memulai pemrograman dan menyimpannya. Untuk up ini untuk pindah-pindah dan meningkatkan detikan terus atau waktunya. Yang down ini untuk menurunkan atau memindah juga, menurunkan timernya, detikannya gitu guys. Oke, langsung saja. Di sini terdapat banyak program guys. Jadi programnya itu ada P1, P1.2, P1.3, P1.4, P2.1, P2.2, P2.3, P2.4, terus ada lagi P2 dan P4, terus P3.1 dan P3.2. Nanti kita akan coba bareng-bareng. Oke, langsung saja biar gak pada bingung ya. Ini saya kasih contoh sekalian praktek langsung. Pertama kita tombol set dulu, ditahan ya, kita 5 detik lepas. Nah ini otomatis pemrograman awal ini 3P3.2. Ini kita tekan tombol up ya, kita ke P1.1 dulu guys. Kalau di up lagi ini P1.2, ini kita mulai dari P1.1. Oke, sudah dimengerti. Tekan tombol set. Ini OP adalah waktu nyalanya teman-teman. Ini waktu nyalanya kita buat selama 10 detik ya, 10 detik. Kita tekan tombol set. Oke, sudah kembali ke OP. Kembali ke 10 lagi. Ini dia sudah membaca ya. Kita tekan lama untuk tombol setnya. Nah, sampai dia berhenti, terus kembali lagi, langsung dia berganti kedip dan tampilannya menjadi 000 seperti ini. Ini sudah menjalankan program P1.1. Dimanakah cara programnya? Kita triggerkan ya. Pin nomor 3 ini saya jumperkan ke pin nomor 1. Ini kita triggerkan. Ketika mendapatkan trigger, relay akan menyala, menghubungkan, bukan menyala ya, menghubungkan suatu arus COM ke NO. Ini nyala selama 10 detik lalu mati gitu guys. Kalau kita trigger lagi, dia akan nyala, dan kita coba kita trigger ketika sedang berjalan ya. Nah ini tidak ngaruh apa-apa gitu ya. Nah kalau kita trigger lagi baru bisa nyala lagi kalau udah habis waktunya. Itu teman-teman ya untuk P1.1. Jadi rangkumannya,
P1.1 dia akan menyalakan, men-trigger satu kali jalan, lalu trigger selanjutnya tidak berpengaruh selama timernya belum selesai. Itu guys rangkumannya. Kita lanjut ke program P1.2. P1.2 ini kita set OP nya kita 10 detik juga sama ya, kita tekan lama. Oke, P1.2 0000 kita triggerkan. Oke, dia akan nyala selama 10 detik gitu guys. Kita coba ya, langsung trigger. Nah, dia akan kembali lagi ke nomor 10 detikan lagi, atau mengulangi lagi ya guys kalau ada trigger. Nah, meskipun belum selesai waktunya, kalau kena trigger dia akan mengulangi lagi atau nyala terus gitu guys. Oke, dia akan mati gitu ya guys. Terus lanjut kita ke P1.3. Kita tahan lama. Oke, waktunya sama ya 10 detik tadi ya. Kalau mau ke waktu, pencet sekali baru nanti masuk ke OP, baru nanti waktunya itu. Kalau pas dipencet lama, dia nanti langsung ke simpan. Kita trigger. Oke, seperti itu ya. Kita trigger lagi. Ini masih berjalan. Kalau kita trigger lagi, dia akan mematikan guys. Pencet sekali. Nah, dia akan mematikan. Pencet lagi, dia akan nyalakan. Dia pencet lagi, nah dia akan mati. Itu guys. Jadi kesimpulannya P1.3 adalah trigger satu kali jalan, selanjutnya trigger kedua kali kembali ke maaf guys, trigger kedua kali dia off atau langsung membypass, trigger lagi nyala, trigger lagi mati, trigger nyala, trigger mati gitu guys. Jadi P1.3 seperti itu ya. Lanjut ke settingan selanjutnya. Di sini ada P1.4. Ini saya nggak tahu terus lah, nggak tahu ya. Bilang kalau saya nggak tahu karena ini juga jarang digunakan dan jarang berpengaruh itu guys. Ini sudah saya coba-coba, ini nggak berpengaruh. Mungkin ini cuma pelengkap aja ya, pelengkap pada saat program dari pabrikannya itu teman-teman. Kita lanjutkan aja P2.1 guys, karena P1.4 tadi nggak ada fungsinya. Oke, kita set OP nya waktunya 10 detik. Untuk CL ini adalah waktu delay. Waktu delaynya kita turunkan menjadi 5. Waktu delay dia akan menyala maksudnya guys. Oke, kita set, masuk ke OP, kita preset yang lama. Oke, 2.1 dia akan mengeset. 2.1 programnya seperti apa sih? Kita coba kasih trigger ya teman-teman. Oke, setelah kasih trigger dia akan berjalan sesuai delaynya. Setelah 5 detik yang kita atur tadi, dia akan menyala selama 10 detik gitu guys. Kita bisa atur aja OP itu nyalanya berapa detik dan CL itu delay sebelum nyala gitu ya guys. Sudah paham sampai sini ya? P2.1 itu sama kayak P1.1, cuma dia ada delaynya, bedanya di situ aja guys. Jadi 2.1 itu kalau kita trigger terus kita kasih trigger lagi, ini nggak berpengaruh, nggak ada pengaruhnya ya, nggak ada pengaruhnya gitu guys. 2.1 jadi tidak ada pengaruhnya ketika trigger lagi, terus nyalanya berapa detik dan ada delay depannya. Terus kita set lagi, kita beralih ke 2.2. OP nya sama tadi ya. Oke, kedip 2 kali langsung nge-save atau menyimpan. Kita coba trigger. Ini hitungan mundur ya, 5 4 3 2 1. Kita trigger lagi, dia akan mundur lagi, terus kita trigger lagi, dia akan mundur lagi, seperti itu ya. Sama kayak P1.2. Jadi ketika kena trigger dia akan kembali ke awal. Ini sama guys, kalau kita trigger dia akan mati kembali ke awal lagi. Itu ya teman-teman. Jadi untuk P1.1 intinya P1 dan P2 itu sama ya, cuma kalau P2 itu ada waktu delay sebelum menyalanya. Lanjut ke P2.3. P2.3 nggak ada guys, langsung P2.4 ini ya. Kita coba
dia langsung CL. P2.4 ini seperti apa saya belum coba malah. Kita kasih trigger. Oh, jadi nggak ada ya. Jadi cuma adanya P2.1 dan P2.2. P2.3 dan P2.4 itu nggak ada guys. Gitu. Terus kita set lagi, kita beralih ke 3.1 guys. 3.1 ini kita set OP nya untuk menyalanya, dan ini ada loopnya. OP ini kita diamkan dulu, ini 10 detik untuk nyalanya ya. Terus kita klik set, kita CL, diamkan dulu 5 detik ya untuk delaynya. Terus untuk loopnya ini kita mau menyalakan berapa kali sih, ini kita klik sebanyak 4 kali aja ya guys, biar cepat itu guys. Oke, kita set, langsung kita set yang lama, kita lepaskan ketik 2 kali langsung on. Ini kita ke P3.1 guys. Kita coba untuk kasih trigger sekali, tas dia akan nyala selama 10 detik. Kita tunggu ya 10 detik. Dia akan mati selama 5 detik. Otomatis dia akan menyalakan lagi dan mematikan selama sebanyak 4 kali. Kan kita tadi atur loopnya itu 4 kali tuh guys. Kita coba kasih trigger, ini enggak pengaruh ya, tidak pengaruh. Kalau 3.1 tidak pengaruh. Kita kasih trigger. Oh maaf guys, kalau kita kasih trigger dia akan mengulangi lagi ya. Ini 10.9 kita matikan, kasih trigger. Oh jadi kalau kena trigger dia akan memulai, kena trigger dia akan mengulangi gitu guys. Dan untuk perbedaannya 3.1 itu dia untuk CL nya ada di belakang. Jadi kita ketikkan trigger, lampunya akan menyala dulu, baru delay akan mengulang secara otomatis. Tadi ada loopnya ya. Sampai sini bisa dimengerti. Kalau belum paham bisa tulis di kolom komentar. Buat yang tanya untuk menyeting dan ngano itu masuknya ke jasa setting atau jasa pemrograman ya, nanti bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi itu guys. Oke, ini kita tunggu dulu sampai 4 kali ya, sampai 4 kali. Ini saya sambil nyambi merokok guys, kesel dumbleh guys ya. Ini sambil kita manasin untuk alat ini. Alat ini akan saya gunakan untuk menyalakan pompa air otomatis di jam 9 sampai jam 9 besok ya, rencananya seperti itu. Tapi kalau kita menyalakan pompa airnya itu selama 3 detik dan jedanya atau delaynya itu selama 12 jam, itu nanti kemungkinan waktunya akan maju-maju terus guys. Jadi misalnya sekarang jam 9 itu bisa nyala selama 3 detik. Terus untuk besoknya atau malamnya itu nanti dia akan maju. Jadi besoknya dia akan maju ke 9 menit lebih 3 detik baru nyala gitu guys. Jadi kekurangannya gitu ya, kalau pengen delay dengan waktu yang berbeda itu seperti itu. Untuk waktunya jadi kurang akurat guys. Sistemnya kayak Omron ya guys ya. Kalau kalian tahu Omron itu seperti itu. Omron itu untuk AC ya, juga kelistrikan AC, dia juga menyalakan secara berulang-ulang sesuai yang kita setting. Itu sampai beribu jam itu bisa selagi nggak mati lampu gitu ya. Kalau ini kan enak ya, inputnya ini DC, bisa pakai aki atau apapun untuk ininya, dan untuk bebannya ini bisa langsung listrik dan aki juga bisa bebas. Oke, kita lanjutkan dulu untuk settingnya. Tadi 3.1 dan sekarang 3.2. Oke, OP nya ini sama ya. Kita CL nya ini juga sama, untuk waktu delaynya 5 detik, dan untuk loopnya ini juga sama 4 kali. Oke, kita klik tahan lama, lepaskan. Oke, dia sudah nyala guys. Nah, tanpa ada trigger dia langsung akan menjalankan programnya secara otomatis. Itu program P.2 gitu ya guys, sesuai yang kita perintahkan ya. Jadi 10 detik dia akan nyala dan nano akan mati, 5 detiknya akan mati.
selama 4 kali. Kalau kalian mau buat 100 kali 999 kali juga bisa guys. Untuk detikannya ini bisa kalian buat sampai 99 menit 999 menit atau ya ini kan detikan, terus di sini menit 60, terus ini 1 jam gitu guys. Ya enggak ding, dia hitungannya detik guys, jadi bisa sampai 999 gitu guys, maksimalnya 999 menit, hitungannya menit berarti ya, menit gitu. Oke, untuk program PT 3.2 ini sudah selesai. Kita ganti ke program selanjutnya. Ini ada yang unik lagi. Ini main 4. Ini main 4 guys. Oh, tadi belum ya guys. Sorry guys. Ini 3.2 tadi belum kita coba untuk triggernya. 2. Oh, ini ya. Ketika nyala kita kasih trigger. Nah, dia tidak akan terpengaruh guys ketika nyala. Coba ketika mati ya. Ketika mati kita kasih trigger. Oke, dia tidak akan menyala. Seperti itu. Kita stop. Ya, off. Kita on kan lagi. Kita kembali ke awal. Kita lepas. Kita ke P4 ini guys. Kita OP-nya sama. Detik. Oh, dia langsung OP. Oke, langsung OP ya, nggak ada apa-apa. Oke, kita ke P4 nya kita kasih trigger, dia akan nyala selama 10 detik. Kita akan coba langsung trigger, dia akan kembali guys. Oh gitu ya. Apakah mati? Oke, mati. Jadi P4 ini dia akan kena trigger, terus kita kena trigger lagi, dia akan mengulang. Jadi prinsipnya dia akan menjadi P1.1 guys. P1.2, dia hampir mirip seperti itu ya, hampir mirip. Dan untuk ininya, kenapa ini bisa sama ya? Programnya sama guys, P4 sama P1.2 itu sama ya guys. Jadi itu tidak kita gunakan nanti ya. Oke, kita akan rangkumkan di sini guys, di sini ya. Untuk rangkaiannya, ini di sini ada rangkaian beban ya, beban aja ini 1 2 3 4 1 2 3 ini kan guys. Untuk ini plus ya, ini masuk untuk ini dan ini masa digabung boleh, dicopot juga boleh. Kalau kalian punya PSU1 ini digabung juga, nanti triggernya dikasih saklar sendiri ya. Terus ini buat trigger, ini dikasih trigger, ini plus ya, plus bisa dari sini, bisa dari sumber yang lain, yang penting DC. Terus di sini ada COM, ini on gitu aja biar mudah ya. Kalau NONC, kalau yang awam tuh nggak paham, ini off. Ini nyala ketika relaynya itu on gitu ya. Kalau on ini ketika relay mati, ini nyala ya guys, nyala relay mati. Kelihatan nggak biasanya turun, maaf guys. Ini off, ini on gitu ya. Jadi ini untuk rangkaian awalnya ketika nggak diapa-apain, ini ya seperti ini relay nyala, ini yang on yang atas, yang off yang bawah. Ketika relay mati, ini yang off yang atas, yang on yang bawah. Ini bisa kalian pilih sendiri gitu. Oke, untuk rangkaian yang seperti ini, kalau kalian ini bisanya dikasih beban 1 aja guys. Kalau 2 ini nggak bisa, bisanya ya di cut off gini, on off gini ya.
karena relaynya kan cuma satu guys. Untuk rangkaiannya ini plus ini masuk ke COM ya. Ini kan ada terus atau stay ya. Terus ini ada lampu ini untuk masa ini masuk ke sini. Untuk ini plusnya, plus lampu atau plus beban apapun, ini masuknya ke atas ini ya. Cukup mudah sekali. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dengan mudah dan lancar. Dan bagi kalian yang mau gunakan alat ini atau modul ini, itu kalian bisa pelajari, karena alat ini sudah diprogramkan, nggak usah ngoding-ngoding, nggak usah apapun, kayak bengek, ini sudah cukup mudah banget. Untuk rangkumannya ini saya kasih bocoran guys. Ini ya, bisa kalian screenshot guys. 3.2 ini kurang satu tadi ya, pulpennya mana tadi? Nah, ini 3.2 3.1. Oke, sorry guys, tadi kepotong ya teman-teman. Ini kalian bisa di screenshot ya. Ini untuk contekannya seperti ini ya. Ini programnya P1 ini sama. Ini rangkumannya seperti itu ya. Untuk OP ini adalah waktu relay aktif, dan untuk CL ini adalah waktu relay off atau delay. Terus untuk loop pengulangan ya, atau berulang-ulang lagi tuh guys. Dan untuk bedanya di P2 titik ini sampai P3 ini, dia untuk CL nya, kalau CL nya di P2 titik 1 2 3 4 ini CL nya ada di depan, kalau yang 3.2 atau 1 CL nya ada di belakang. Kalau 3.2 tadi gimana ya, saya lupa guys, bisa kalian tonton lagi lah ya. Intinya kalau 3.1 itu dia mulai terus delay, terus mulai lagi, terus delay, kena trigger dia ulang, trigger sama dengan ngulang. Nah, ini juga memulainya dengan trigger ya. Kalau ini sama ya, sama bawah, cuma dia kalau kena trigger tidak terjadi apa-apa itu guys. Jadi ini langsung dimulai kalau 3.2 gitu ya. Dan P4 ini dia untuk on waktu dan off gitu ya, sama kayak P.1 dan P1.2 sama. Ini kalian bisa screenshot ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya review singkat dan tutorialnya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Bila mau program ini bisa kalian hubungi nomor di bawah ya, nanti kita bantu program online. Untuk jasanya nanti kita bisa dihitungkan, murah aja guys buat beli rokok gitu ya. Ya, hitung-hitung menjual pengalaman dan ilmu. Mantap. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka. Jika kalian mau beli alat ini, linknya di deskripsi nomor 1 ya. Pastikan tokonya berlogo mall atau star supaya terjamin keaslian produk dan keamanan tokonya teman-teman. Mantap. See you in the next content. Bye bye. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai akhir. Just see you in the next content.